Ini ada pertanyaan yang masuk ya terkait dengan revolusi yang sekarang terjadi di Tunisia. Membangkitkan semangat perlawanan rakyat di Jazirah Arab. Seperti Yaman, Mesir, Yordania, dan Aljazair. Naudzubillah. Ya. Para ulama telah memberikan fatwa bahwa revolusi tersebut buruk. Karena motifnya lebih pada kesejahteraan ekonomi dan kebebasan pendapat. Sehingga kaum muslimin seharusnya bersabar. Akan tetapi rezim Tunisia tersebut selama ini melarang jilbab. Menutup masjid. Hanya buka ketika adzan. Melarang kelompok pengajian. Sehingga akses kaum muslimin menasihati rezim penguasa menjadi buntu. Bagaimana sikap kita bila menghadapi rezim seperti ini? Ya, ini pertama orangnya hidup di Indonesia yang bertanya. Ya. Ngapain dia sibuk-sibuk dengan urusan di Tunisia, di Aljazair? Ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, sejelek-jelek rezim di Tunisia ini tidak lebih baik daripada keadaan Fir'aun terhadap Nabi Musa dan kaumnya. Hah? Ya. Ini Tunisia mengaku dirinya Muslim, presidennya. Kalau Fir'aun, jelas-jelas kekafirannya, dia mengaku sebagai Rabb. Ya, yang maha tinggi itu Fir'aun. Ya, bersamaan dengan itu, penyiksaan, penindasan yang dilakukan Fir'aun, tidak ada yang menandinginya. Ya. Sejelek bagaimanapun penguasa di masa ini. Jelas ya? Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Hah? Tidak bersabar lagi? Ya. Beliau hanya menasihati kepada umatnya, fattaqullaha wasbiru. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Hanya itu yang dinasihatkan kepada umat. Dan ketika Fir'aun dibinasakan, ya, Allah juga hanya menyebut kesabaran Bani Israel. Ya. Ketika Fir'aun dibinasakan, ditenggelamkan dengan bala tentaranya dalam laut, Allah sebutkan, "Tsumma awrathna al-qauma alladziina kaanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru." Ya. Kemudian kami wariskan bumi itu dari timur dan baratnya yang diberkahi. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Diwariskan kepada Bani Israel. Telah sempurna kalimat Allah kepada Bani Israel. Kebaikan mereka dapatkan. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Hanya disebut kesabaran. Ya subhanallah, dianggap kesabaran tidak ada manfaatnya. Hah? Inilah sebenarnya akar kekeliruan. Sebab mereka yang melakukan ini asalnya tidak ada kesabaran. Asalnya tidak ada kesabaran. Nanti yang menjadi fitnah, ya, kamu nggak lihat, ternyata hasilnya Masya Allah, terjadi perubahan. Ya. Hasilnya Masya Allah, ya, terjadi begini dan begini. Ya, ini pemikiran orang yang tidak beragama, orang yang pendek akalnya. Ya. Dia menentukan kebenaran dengan melihat hasilnya. Hah? Itu tidak cocok, itu bukan kaidahnya kaum muslimin. Oh, saya ingin anak. Hah? Yang penting hasilnya ada anak. Dia lakukan zina apa semuanya, yang penting dapat anak. Cocok atau tidak? Ya. Tidak harus orang melihat hasil saja. Dia harus lihat cara yang dia lakukan. Benar atau tidak? Adapun hasil yang terjadi, ya kadang hasil yang terjadi ujian baginya. Supaya membuat dia semakin jauh dari agama. Semakin jauh dari apa? Agama, dan semakin berada di pintu kesesatan. Karena itu seorang muslim, iya, seorang muslim, ya, dia tidak gamang dengan keadaan yang seperti ini. Akidah itu jelas. Kesabaran terhadap penguasa, sezalim apapun dia. Sepanjang dia masih apa? Masih muslim. Ini akidah tidak ditawar-tawar, nggak bisa berubah di keadaan apapun. Tidak ada dikatakan kondisi-kondisi genting bisa berubah. Ini sudah merupakan ketentuan Allah yang maha memiliki hikmah dan mengetahui maslahat bagi manusia. Ya. Jelas ya? Karena itu, ya, jangan ada yang bersyukur dengan keadaan seperti ini. Oh ya, alhamdulillah bersyukur. Akhirnya penguasanya diganti. Ya. Ya coba lihat gantinya. Kalau dia lebih baik daripada yang ada sekarang. Ya. Kalau ternyata lebih buruk lagi daripada itu. Ya. Apa yang terjadi? Mau diturunkan lagi? Ya.
Nah ini mereka hidup sebenarnya di dalam angan-angan. Hanya auham. Ya, yang tidak jelas. Perkara yang tidak jelas. Iya. Apalagi menimbulkan dampak buruk seperti ini. Subhanallah terjadi ya, dari satu kejadian ini akhirnya ya merembes kepada negara-negara tetangganya, Aljazair, Libya, ya. Sekarang Mesir lagi. Ya. Nggak tahu di sini disebutkan Yaman dan Yordania, saya sendiri nggak tahu ya. Ya Allah a'lam.